Wow, kejutan besar akhirnya datang. Maarten Paes akan datang, persaingan di bawah Mistar Timnas Indonesia bakal makin sengit, siapa kiper yang akan tersingkir. Begini penjelasannya. Gokil, tak gentar. Sintayong ungkap tinggi rata-rata pemain timnas Indonesia sama dengan Australia bisa bersaing dan akan balas dendam jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Tidak takut. Timnas Indonesia kudu waspada, Australia akan kembali diperkuat wonderkid Bayern Munchen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita juga punya banyak wonderkid, ujar Sintayong. Begini penjelasannya. Gila woi. Jay Itzes dapat ratusan kado sejak berseragam timnas Indonesia, dari pakaian tradisional hingga Louis Vuitton. Ini dia penjelasannya. Wow, mantap! Piala Presiden 2024 didukung langsung oleh Jokowi. Erick Thohir bicara soal hasil yang diinginkan dari turnamen pramusim ini. Begini penjelasannya. Gacor negara tetangga. Usai ditinggal Kim Pen-gon, Malaysia langsung disibukkan jadwal padat di sisa tahun ini. Begini penjelasannya. Makin gacor Persib. Duo Maut Lini serang asal Brasil bantu bek anyar Persib Bandung beradaptasi di bumi Pasundan. Begini penjelasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Maarten Paes datang, persaingan di bawah Mistar Timnas Indonesia bakal makin sengit, siapa bakal tersingkir? Ada satu sosok pemain yang dinantikan kehadirannya di Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah penjaga gawang Maarten Paes. Maarten Paes diketahui sudah menjalani sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia pada April lalu. Saat itu prosesi sumpah Paes dilakukan di Jakarta. Namun, Maarten Paes masih belum bisa membela Timnas Indonesia. Paes yang pernah membela Timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun terhalang untuk segera memperkuat tim Garuda. PSSI dan pihak terkait terus berusaha agar Maarten Paes bisa lepas dari aturan itu. Sebab banyak kasus pemain lain bisa lepas juga dari aturan itu setelah dibawa ke pengadilan CAS. Jika Maarten Paes benar-benar hadir di Timnas Indonesia, persaingan di bawah Mistar gawang tentu akan sangat seru. Hernando Ari yang selama ini menjadi pilihan utama bisa tergeser. Hernando Ari memang memiliki kualitas yang bagus. Harus diakui penjaga gawang berusia 22 tahun itu merupakan yang terbaik di Indonesia saat ini. Namun, Maarten Paes ada di level yang berbeda. Kiper berusia 26 tahun ini berpengalaman bermain di level atas sepak bola baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Penampilannya di MLS 2024 bersama FC Dallas juga menarik perhatian.
Maarten Paes terus menjadi andalan klub itu dengan banyak penyelamatan yang terus dilakukan. Maarten Paes juga nyaman bermain menggunakan kakinya, sesuatu yang sangat diidamkan oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap tinggi rata-rata pemain timnas Indonesia sama dengan Australia jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa tinggi rata-rata para pemainnya sama seperti timnas Australia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan skuad timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024, Jay Itzes menjadi pemain tertinggi dengan 190 cm, disusul Ivar Jenner dengan 188 cm. Timnas Indonesia memiliki 4 pemain dengan postur yang sama yaitu 187 cm. Keempatnya adalah Nado Argawinata, Justin Hubner, Tom Haye, dan Rafael Struijk. Selain itu, 2 pemain timnas Indonesia juga bertinggi 185 cm. Keduanya ialah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa timnas Indonesia memiliki rata-rata tinggi yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik, ujar Shin Tae-yong. Antara timnas Korea Selatan dan timnas Indonesia, rata-rata tinggi pemain kami sekitar 3 cm lebih tinggi, jelas Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya pada 10 September 2024. Pertemuan terakhir kedua kesebelasan terjadi dalam babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Ketika itu, timnas Indonesia dihajar Australia dengan 5 gol tanpa balas. Timnas Indonesia kudu waspada, Australia akan kembali diperkuat wonderkid Bayern Munchen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, terus memantau perkembangan pemain muda potensial yang kini bermain untuk raksasa Jerman, Bayern Munchen. Sosok yang dimaksud adalah Nestori Irankunda. Winger berusia 18 tahun itu diproyeksikan untuk memperkuat Sotjero Os pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada fase ini, timnas Australia tergabung di grup C bersama Cina, Bahrain, Jepang, Arab Saudi, dan timnas Indonesia. Graham Arnold berencana mengirimkan asistennya Rene Meulensteen ke Jerman untuk melihat perkembangan remaja sensasional kelahiran Kigoma, Tanzania tersebut. Asisten pelatih saya akan berangkat ke Bayern Munchen mungkin minggu depan untuk menghubungi Bayern untuk melihat bagaimana perkembangannya, ujar Graham Arnold. Nestori Irankunda memulai debutnya untuk Sotjero Os pada Juni 2024 lalu. Irankunda bermain dalam 2 laga melawan Bangladesh dan Palestina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan bintang Adelaide United itu tampil cukup baik dan ikut menyumbangkan sebiji gol saat timnas Australia menghajar Palestina 5-0. Torehan gol itu sekaligus menjadikan Nestori Irankunda sebagai pencetak gol termuda Sotjero Os. Sungguh luar biasa memiliki pemain seperti Nestor. Dia melakukan dengan sangat baik apa yang saya minta. Saya memberinya ujian terbesar, ujian mental baginya, karena harus bermain di Bangladesh dalam iklim panas seperti itu dan bukan di lapangan yang bagus, kata Graham Arnold. Jay Itzes curhat ke media Belanda dapat ratusan kado sejak berseragam timnas Indonesia dari pakaian tradisional hingga Louis Vuitton.
Pemain belakang timnas Indonesia, Jay Itzes, bercerita tentang hidupnya yang mendadak berubah drastis sejak memutuskan untuk pindah menjadi WNI. Ia mengaku merasakan keanehan sekaligus takjub dengan dukungan masif supporter tanah air. Jay Itzes belum banyak membela timnas Indonesia. Namun demikian, tiap kali ia tampil, terlihat kualitas bek Venezia tersebut sehingga tidak mengherankan jika supporter mengidolakannya. Bang Jay begitu ia kini karib disapa oleh supporter timnas Indonesia, bukan satu-satunya pemain yang mendapatkan perlakuan serupa. Nathan Chu Aon dan Rafael Struijk juga merasakan hal tersebut. Apresiasi yang didapat dari seluruh supporter timnas Indonesia sungguh gila dan nyaris tak terbayangkan, tetapi sangat luar biasa. Ini memberikan saya lebih banyak kekuatan dan motivasi, kata Jay Itzes. Mereka mendukung kami dan kami ingin memberikan sesuatu sebagai balasannya. Misalnya, saat kita berjalan menuju bus dari lobi hotel, kita menerima banyak sekali hadiah, jumlahnya sangat banyak. Mereka kemudian menyiapkan Go Odie bag yang bisa berisi apa saja, makanan, baju buatan sendiri, pakaian tradisional Indonesia, hadiah pribadi seperti gantungan kunci, tas bergambar wajah dan nama saya. Juga hadiah dari Louis Vuitton atau Tom Ford. Ini sebenarnya sangat aneh. Piala Presiden 2024 didukung langsung oleh Jokowi. Erick Thohir bicara soal hasil yang diinginkan dari turnamen pramusim ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara soal hasil dan dampak yang diharapkan dari turnamen pramusim Piala Presiden 2024 ini. Piala Presiden 2024 telah dibuka secara resmi di Stadion Sijalak Harupat, Sorang, Kab, Bandung. Dalam pembukaan turnamen pramusim Piala Presiden 2024 ini didukung langsung oleh orang nomor 1 di Indonesia. Presiden RI Jokowi alias Joko Widodo datang mendukung dan menyaksikan langsung pertandingan pembuka. Erick Thohir pun senada dengan Presiden Jokowi bahwa apabila kompetisi semakin marak di tanah air akan semakin bagus. Menurutnya ini akan menjadi nilai positif buat para pemain hingga klub ke depannya. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, bahwa semakin banyak kompetisi makin baik bagi sepak bola nasional. Turnamen Piala Presiden 2024 yang sudah 6 kali digelar. Saya nilai positif baik bagi pemain, klub, dan supporter, ujar Erick Thohir. Muaranya sepak bola nasional juga akan kian menarik, ucapnya. Lebih lanjut, Erick juga berbicara soal terobosan yang ada dalam bergulirnya Piala Presiden 2024. Menurutnya, salah satu terobosan nyata yakni soal hadiah yang bakal diberikan untuk juara Piala Presiden 2024 ini. Juara turnamen pramusim ini telah disediakan total hadiah sebesar 5 miliar rupiah nantinya. Usai ditinggal Kim Pen-gon, Malaysia langsung disibukkan jadwal padat di sisa tahun ini. Timnas Malaysia bakal dihadapkan pada jadwal padat selama jeda internasional sepanjang sisa tahun ini. Timnas Malaysia dijadwalkan akan berlaga di turnamen persahabatan bertajuk Piala Merdeka 2024 pada 2-10 Oktober mendatang. Selain Timnas Malaysia, 3 tim lain yang akan tampil di ajang tersebut adalah Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Kehadiran ketiga tim tersebut sekaligus merealisasikan rencana Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Selain itu, Laos juga sudah memastikan kesiapannya menguji skuad asuhan Paul Marty Vicente. Pada bulan Oktober kami memiliki 2 pertandingan tandang, kata Azman. Kemudian pada bulan November kami memiliki 2 pertandingan di sini di Kuala Lumpur sebelum berlaga di Piala AFF akhir November. Kita tunggu lawan bulan Oktober dan kita akan bermain di luar negeri. Bulan Oktober masih dalam pencarian dan kita akan bermain di Asia.
Kami secara resmi akan bermain melawan Laos pada bulan November, tetapi yang lain kami menunggu konfirmasi apakah Suriah atau Yaman, katanya. Duo maut lini serang asal Brasil bantu bek anyar Persib Bandung beradaptasi di bumi Pasundan. Bek anyar milik Persib Bandung, Gustavo Franca, sudah muncul di sela-sela latihan tim jelang Liga 1 2024/2025. Seperti diketahui, Maung Bandung langsung bergerak cepat untuk mengantisipasi kepergian Alberto Rodriguez. Bek asal Spanyol itu memutuskan untuk hengkang ke klub asal India yakni Mohun Bagan usai membawa Persib menjadi juara Liga 1 2023/2024. Usai Alberto hengkang, Bojan Hodak tak ingin berlama-lama membiarkan ada lubang besar di lini pertahanan timnya. Ia langsung meminta klub untuk mendatangkan bek asal Brasil, Gustavo Franca. Bek berusia 27 tahun itu didatangkan Pangeran Biru dari klub kasta kedua Liga Portugal yakni CD Tondela. Kini Gustavo sudah tiba di bumi Pasundan dan telah mengikuti sesi latihan perdana. Gustavo sudah terlihat di sesi latihan Maung Bandung di Stadion Persib. Dalam sesi latihan perdananya, Gustavo mengaku senang bisa bertemu dengan rekan-rekan barunya. Hari yang sangat bagus, saya merasa nyaman berada di sini karena teman-teman pemain menerima saya dengan baik, kata Gustavo. Saya juga sangat bahagia karena sambutan dari Bobotoh, lanjutnya. Bek asal Brasil itu juga membeberkan pemain-pemain yang membantu proses adaptasinya di Bandung. Jens Raven bicara pemain idola, sebut Messi dan Lewandowski, ada Calvin Verdonk juga. Jens Raven mulai menikmati momen sebagai timnas Indonesia U19. Dia tercatat menjadi WNI mulai 27 Juni 2024 dan akhirnya melakoni laga debut bersama Garuda Muda di Piala AFF U19 2024. Lahir dan besar di Belanda, striker berusia 18 tahun itu justru mengidolakan pemain yang tidak berasal dari Belanda. Tapi dia juga memiliki satu nama pemain Belanda yang merupakan favoritnya. Pemain favorit saya tentu saja Lionel Messi, tidak ada keraguan. Tapi di Belanda, menurut saya Frenkie de Jong adalah yang terbaik, kata Jens Raven. Menariknya, dua nama yang disebut oleh Jens Raven itu kebetulan pernah satu tim. Ya, Lionel Messi dan Frenkie de Jong sama-sama membela klub raksasa Spanyol, Barcelona. Karena saya striker, menurut saya dia seperti Robert Lewandowski. Dia seorang striker yang bagus. Jadi itu salah satu idola saya, ungkap pemain Dordrecht U-21 itu. Statusnya kini sudah menjadi WNI dan pemain timnas Indonesia. Sayangnya Jens Raven belum banyak tahu mengenai sepak bola Indonesia, termasuk para pemainnya. Apakah dia juga punya pemain idola di skuad Garuda? Pertanyaan bagus. Untuk di timnas Indonesia, izinkan saya mengatakan Calvin Verdonk, tutur Jens Raven. Calvin Verdonk termasuk pemain anyar di timnas Indonesia. Dia mulanya akan menjalani naturalisasi pada awal Juni bersama Jens Raven. Namun, karena alasan tertentu, Verdonk menjadi WNI lebih dulu beberapa hari dari Raven. Hasil Piala Presiden 2024 Persib bungkam PSM di laga pembuka lewat gol Ciro Alves dan bantuan striker lawan. Persib berhasil mengalahkan PSM dengan skor 2-0 pada matchday pertama grup A Piala Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Sebagai informasi, ini merupakan laga pembuka Piala Presiden 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir langsung pada kesempatan tersebut. Sementara itu, Persib dan PSM sama-sama memberikan kesempatan kepada pemain barunya.
Di sisi Persib ada Matteo Kocijan. Sedangkan di sisi PSM ada Alosio Soares hingga Nermin. Persib mendapatkan peluang pertama pada menit keempat. Peluang tersebut datang melalui lemparan jauh Robi Darwis. Hanya bola hasil lemparan Robi masih bisa diantisipasi oleh kiper PSM Hilman Syah. David da Silva mencetak gol pada menit ke-6. Namun gol tersebut dianulir karena David da Silva dalam posisi offside. Persib akhirnya benar-benar mencetak gol pada menit ke-15. Gol tersebut berawal dari umpan cerdik dari David da Silva. Ciro Alves yang lolos jadi jebakan offside kemudian tinggal berhadapan dengan Hilman Syah. Pemain asal Brasil itu lalu mencungkil bola dengan kaki kanannya dan terciptalah gol. Hilman Syah melakukan penyelamatan gemilang dengan menghadang laju bola hasil sepakan Ciro Alves pada menit ke-30. Persib menambah keunggulan pada menit ke-41 berkat gol bunuh diri Nermin. Gol tersebut bermula dari aksi Mark Klok yang mengirimkan umpan ke kotak penalti. Nermin yang mencoba melakukan sapuan justru mengiri bola masuk ke gawang PSM. Persib menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas PSM. Ciro Alves ditarik keluar pada awal babak kedua. Bojan Hodak lalu memasukkan Rian Kurnia. PSM memegang kendali permainan sejak babak kedua dimulai. Namun tim asuhan Bernardo Tavares kesulitan untuk menembus pertahanan Persib dan menciptakan peluang. Skor 2-0 untuk keunggulan Persib masih bertahan hingga menit ke-60. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Komentar Bojan Hodak usai Persib sukses raih kemenangan perdana di Piala Presiden 2024. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui bahwa tim asuhannya telah tampil bagus dalam melawan PSM Makassar. Tetapi masih ada banyak yang harus diperbaiki. Persib mengalahkan PSM Makassar dengan skor telak 2-0 dalam laga perdana grup A Piala Presiden 2024 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Tim berjulukan Maung Bandung tersebut memang sejak menit pertama telah tampil menyerang ke pertahanan PSM Makassar. Gol Persib tercipta lewat Ciro Alves yang sukses menyarangkan gol ke gawang PSM. Setelah meraih kemenangan ini, Bojan Hodak mengaku bahwa penampilan anak asuhnya belum sempurna. Ini adalah pertandingan bagus ketika kami menang, ujar Bojan Hodak. Ini mungkin belum sempurna, tetapi ini pertandingan pertama, ucapnya. Laga ini akan membantu kami untuk mempersiapkan diri. Akan ada juga beberapa pemain asing yang bisa melengkapi skuad, kata Hodak. Tentu ada yang perlu diperbaiki, tetapi ada juga hal yang saya suka dari para pemain. Ini akan jadi hal-hal yang bisa kita evaluasi ke depannya, ucapnya.